Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini yang akan dibahas adalah tentang dimensi 3, yaitu tentang menentukan jarak titik ke bidang khususnya pada limas. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke jarak dari titik ke bidang, ada beberapa konsep yang perlu dikuasai. Ya, di antaranya adalah tentang garis tegak lurus bidang. Suatu garis dikatakan tegak lurus dengan sebuah bidang, misalkan ada garis G dan bidangnya adalah bidang V. Jika garis tersebut tegak lurus dengan setiap garis yang terletak pada bidang yang berpotongan dengan garis tersebut. Sebagai contoh di sini garis G tegak lurus dengan garis H dan juga tegak lurus dengan K. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa garis G tegak lurus dengan bidang V. Proyeksi titik pada bidang. Proyeksi sebuah titik, misalkan titiknya adalah titik T, pada sebuah bidang, misalkan bidangnya V, diperoleh dengan cara menarik garis dari titik T ke bidang V secara tegak lurus. Selanjutnya, perpotongan garis tegak lurus dari titik T dengan bidang V, yaitu misalkan titik X. Maka titik X ini disebut dengan proyeksi titik T terhadap bidang V. Paham sampai sini? Insya Allah. Jarak titik ke bidang. Jarak antara titik T dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik T ke bidang V. Nah ini ya, harus tegak lurus syaratnya. Atau panjang ruas garis lurus dari titik T ke titik proyeksinya. Di sini kita misalkan dengan X. Jadi jarak titik T ke bidang V adalah TX atau sebesar D. Jadi kalau sederhana, kalau bisa dengan kasat mata langsung dilihat, maka jarak titik ke bidang yaitu langsung saja ke proyeksinya. Namun, kadangkala jarak titik ke bidang itu dengan kasat mata secara langsung tidak bisa ditentukan. Jadi kita harus menggunakan bantuan bidang yang lain. Nah, secara umum titik proyeksi X dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan di sini ada titik T. Di sini ada bidang V. Kita akan menentukan proyeksi X-nya yang di sini, yang tegak lurus. Ya, kadangkala agak sulit dengan dimensi 3, kita ubah menjadi dimensi 2. Lebih mudah lagi itu kalau menggunakan aplikasi, yaitu salah satunya GeoGebra. Itu akan sangat terlihat. Jarak dari titik ke bidang itu sangat terlihat. Oke, kita kembali ke sini. Untuk mencari proyeksi titik T, diantaranya pertama, tarik garis dari titik T tegak lurus ke salah satu. Ya, ingat salah satu saja. Salah satu garis pada bidang V. Ya, bisa ke sini, bisa ke sini, ya, bisa juga ke sini ataupun yang lain. Salah satu garis aja. Misalkan di sini adalah di titik A. Ini harus tegak lurus terhadap garisnya. Belum terhadap bidang, baru terhadap salah satu garis. Ya.
Yang kedua, bentuk atau buat bidang yang melalui TA, ini melalui TA, ya, dan tegak lurus V. Nah, ini tegak ini. Ya, bidang W ini yaitu tegak lurus dengan bidang V. Kemudian lukis garis potongnya. Ya, garis potong antara bidang V dan bidang W. Perpotongan dua bidang itu akan berupa garis lurus. Misalkan garis perpotongannya adalah garis H. Kemudian tarik garis dari titik T tegak lurus ke garis H. Ya, garis H adalah perpotongan dua bidang. Nah, sekarang tarik dari titik T tegak lurus dengan garis H. Misalkan di X. Nah, X inilah yang merupakan proyeksi dari titik T ke bidang V. Jadi, jarak titik T ke bidang V ya adalah TX atau sama dengan D. Paham sampai di situ? Insya Allah. Nah, sekarang bagaimana metode penyelesaiannya? Mencari TX ini sama dengan jarak antara titik ke garis, yaitu menggunakan Pitagoras, luas segitiga, trigonometri, atau perbandingan. Pembahasan soal jarak titik ke bidang pada limas. Diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 4 cm. Perhatikan, bidang 4 beraturan. Artinya semua rusuknya sama. Berarti ini 4, ini 4, ini 4, 4, 4. Semua panjang rusuknya 4. Jadi bidang 4 beraturan itu limas segitiga dengan ukuran sama semuanya. Tentukan jarak titik T ke bidang ABC. ABC adalah alas. Atau sama saja yang diinginkan adalah tinggi 5. Alternatif jawabannya, pertama, kita cari dulu proyeksinya supaya mudah. Tarik dari titik T, tegak lurus ke salah satu garis pada bidang ini. Ke AB boleh, ke BC boleh, ke AC pun boleh. Misal, tegak lurusnya adalah ke AB. Perpotongannya yaitu di titik D. Kemudian, buat bidang yang melalui TD dan tegak lurus alas ABC. Yaitu misal bidangnya adalah TCD. Ini akan tegak lurus. Kemudian, cari perpotongan antara bidang alas dengan bidang TCD. Yaitu apa? CD. Kemudian tarik dari T ke CD yang tegak lurus. Misal tegak lurusnya di titik E. Ya. Jadi jarak titik T ke bidang ABC bisa diwakili oleh TE. Sampai situ paham? Insya Allah. Setelah kita tahu yang diinginkan, jarak titik T ke ABC adalah TE, sudah terlihat mudah ya. Kita ambil segitiga TCD. Segitiga apa? Kita lihat ukuran-ukurannya ya. Jarak titik ke bidang ABC akan diwakili oleh dari T ke CD. TE tegak lurus terhadap CD. Kemudian kita akan mencari ukuran-ukuran dari segitiga TCD. Pertama, perhatikan segitiga BCD. AB panjangnya 4, berarti BD berapa? Betul, setengahnya berarti 2. BC 4. Maka CD akan sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Betul, berarti akar dari 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 4 dikuadratkan, 16 dikurang 4, 12. 12 itu berapa? Akar 12. Berarti 4 kali 3. Akar 4, 2. 2 akar 3. Boleh juga ini 2 akar 1. 4 kita ubah menjadi berapa? Betul, 2 akar 4. Nah, karena ini BC-nya adalah sisi miring, ini kan tegak lurus.
Sisi miring berarti dikurangi untuk mencari CD. 4 kurang 1, 3. Berarti 2 akar 3. Sama jawabannya. Untuk TD, sama persis ya. TD juga, ini 4, ini 2. Berarti untuk TD pun sama, yaitu 2 akar 3. Sekarang mencari TC. Nggak usah dicari. TC-nya berapa? 4. Nah, yang kita inginkan adalah TE. Di sini segitiga apa? Sama kaki, berarti dari D kita tarik ke tengah-tengah TC, misalkan ke F. Ini pasti akan tegak lurus. Di sini adalah di tengah-tengah, berarti ini sama dengan 2. Menggunakan triple Pythagoras, ini 2 akar 3, CF-nya 2 akar 1, CD sisi miring untuk segitiga CDF, berarti dikurangkan 3 kurang 1 berapa? 2. Berarti DF diperoleh 2 akar 2. Namun kalau kita mau menggunakan rumus Pythagoras, silahkan. DF akan sama dengan akar dari CD kuadrat dikurang CF kuadrat. Berarti akar dari 2 akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 2 akar 3 dikuadratkan, 12 kurang 4, 8. Akar 8, 2 akar 2. Akan menghasilkan jawaban yang sama. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian gunakan luas segitiga TCD. Ya, luasnya adalah setengah, alasnya CD, tingginya TE. Akan sama dengan 1/2, alasnya TC, tingginya DE. Yang kita akan cari adalah TE. Berarti TE akan sama dengan TC kali DF per CD. TC ada, DF ada, CD ada, tinggal disubstitusikan. Ya, 4 kali 2, 8 bagi 2, 4 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 4 per 3, 2 kali 3, 6, akar 6. Paham sampai di situ? Insya Allah. Jadi, jarak titik T ke bidang ABC itu akan sama dengan 4 per 3 akar 6. Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui 5 segitiga beraturan TABC. Panjang AB-nya 6 cm, TA-nya sama dengan 8 cm. Tentukan jarak antara titik T dengan bidang ABC. Berarti sama ini juga, mencari tinggi limas. Alternatif jawaban. Yang pertama kita ilustrasikan dulu seperti biasa. Ya, kita cari titik proyeksi dari titik T. Pertama, buat garis dari titik T tegak lurus ke salah satu garis di alas. Ya, salah satu garis pada bidang ABC. Misal ke AB. Boleh ke BC, boleh juga ke AC. Ya. Kemudian, buat bidang yang melalui TD dan tegak lurus ABC, yaitu bidang TCD. Selanjutnya, cari titik potong kedua bidang tersebut, yaitu CD. Nah, yang kita inginkan adalah jarak titik T ke ABC akan diwakili oleh T ke CD. Misalkan titiknya adalah E, ya. Jadi jarak titik T ke bidang ABC akan diwakili oleh TE. Mari kita bahas perhitungannya. Ambil segitiga TCD, kita pisahkan. Jarak titik T ke bidang ABC akan diwakili oleh T ke CD. Misalkan TE, dan ini tegak lurus. Sekarang kita akan cari ukuran-ukuran dari segitiga TCD. Pertama, perhatikan segitiga BCD. BD setengah dari AB berarti 3. BC berarti
6. Ya, CD-nya berapa? Bisa menggunakan Pitagoras, bisa juga triple Pitagoras. 3 itu berarti 3 akar 1. 6 itu 3 akar berapa? Betul, 3 akar 4. Ya, 4 kurang 1 karena ini sisi miring. 3 berarti CD 3 akar 3. Sangat mudah. Ya. Oke, lebih yakin lagi kita gunakan rumus Pitagoras. CD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Akar dari 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 36 dikurang 9 berarti 27. 27 9 kali 3. Ya, berarti 3 akar 3. Sama. Ya, sama persis. Kemudian kita akan mencari ukuran yang lainnya, yang gampang dulu nih. TC. TC berapa? Betul, 8. Sekarang kita akan mencari ukuran yang lainnya, sisi yang lainnya, yaitu TD. Ya, berarti TD kita perhatikan segitiga apa? TAD, siku-siku di D. TA-nya 8, AD-nya 3. Maka TD sama dengan akar TA kuadrat min AD kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 64 dikurang 9 berapa? Akar dari 55. Bisa disederhanakan akar 55? Tidak, ya. Jadi cukup kita tulis akar 55. Nah, ternyata TCD merupakan segitiga sembarang. Kau tahu? Kita coba apakah ini sembarang atau siapa tahu tegak lurusnya di TD. Ya. Lihat 8. Itu kalau kita kuadratkan 64. 3 akar 3 kalau kita kuadratkan 27. Akar 55 kalau dikuadratkan 55. Yang paling panjang, yang paling besar adalah 64. Kita jumlahkan 55 ditambah 27. Apakah sama dengan 64? Tidak. Berarti ini TCD bukan segitiga siku. Ya. Untuk pembahasan soal menggunakan alternatif pertama, kita partisi segitiga TCD menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga TDE dan segitiga TEC. Yang pertama, perhatikan segitiga TDE. Siku-siku di mana? Di E. Maka TE akan sama dengan akar dari TD kuadrat dikurangi DE kuadrat. Yang kedua, perhatikan segitiga TCE. Siku-siku di E. Betul. Siku-siku di E. Maka TE akan sama dengan apa? Akar dari TC kuadrat dikurangi CE kuadrat. Nah, ini sama-sama dengan ini TE sama dengan, ini TE sama dengan. Ya, jadi kita gunakan kesamaan akar TD kuadrat dikurangi DE kuadrat akan sama dengan akar TC kuadrat min CE kuadrat. Sama-sama TE. Kemudian kuadratkan ruas kiri ruas kanan. TD kuadrat dikurang DE kuadrat sama dengan TC kuadrat min CE kuadrat. Kita cari ukuran-ukurannya. Di sebelumnya lihat TD berapa ukurannya? Akar 55. TC-nya berapa? 8. DC-nya berapa? 3 akar 3. Nah, ini udah ada. Ini udah ada. Namun DE dan CE belum ada. Yang ada adalah CD 3 akar 3. Nah, untuk itu kita ilustrasikan. Kita misalkan DE dengan sesuatu. Misalkan dengan X, ya. Berarti kita misalkan DE dengan X. Kalau DE-nya X berarti CE? Betul, 3 akar 3 min X. Kita substitusikan deh ke sini semuanya. Akar 55 dikuadratkan dikurangi X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 3 akar 3 min X kuadrat. Kemudian disederhanakan, ini 55 min X kuadrat sama dengan 64 dikurang, nah ini 3 akar 3 min X dikuadratkan.
3 akar 3 dikuadratkan 27 kali min 27. 2 kali 3 akar 3 kali min X, min 6 akar X, kalikan min, plus 6 akar 3X. Min X dikuadratkan, plus X kuadrat, kalikan min X kuadrat. Ini min X kuadrat, ini min X kuadrat, jadi kita jumlahkan dengan X kuadrat, ini 0, ini 0. Sederhanakan, hasilnya adalah 6 akar 3X sama dengan 18. Jadi X sama dengan 18 per 6 akar 3. 18 bagi 6, 3 per akar 3. Rasionalkan penyebutnya. Kalikan dengan berapa? Akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 bagi 3, 1. Jadi jawabannya akar 3. Kita perhatikan setelah dapat X-nya akar 3, berarti di sini akar 3, DE-nya, EC-nya 3 akar 3 kurangi akar 3. 2 akar 3. Perbandingannya DE banding EC. Ya, berarti akar 3 banding 2 akar 3. 1 banding 2. Atau kalau DE ke DC, 1/3-nya. Atau DE 1/3 dari DC. Karena DE sama dengan 1/3 DC pada suatu segitiga ABC, di sini C, di sini A, di sini B, di sini D. Nah, di sini E. Nah, CD itu disebut dengan garis berat karena di sini sama. Kalau kita buat garis berat lainnya, nah maka di sini akan diperoleh titik potongnya. Nah, titik potong dari garis berat ini disebut dengan titik berat. Ya, jadi E merupakan titik berat dengan perbandingan DE banding EC 1/2 atau DE sama dengan 1/3 dari DC. Jadi, proyeksi dari titik T atau puncak suatu limas itu tepat pada titik berat alasnya. Jika alasnya berupa segitiga, berarti titik berat segitiga dengan perbandingan 1/2 dari garis beratnya. Kalau alasnya berupa segi 4 seperti TABCD, berarti proyeksi titik T-nya ada pada titik berat segi 4, yaitu di pusat diagonalnya. Yang kita inginkan apakah X-nya? Bukan, tapi TE. Ya, jaraknya yang kita inginkan adalah TE. Berarti rumus TE ini ada. Ya, bisa menggunakan segitiga TDE atau segitiga TCE. Kita gunakan yang segitiga TDE. Maka TE akan sama dengan akar dari TD kuadrat min DE kuadrat. TD-nya akar 55, DE-nya akar 3. Akar 55 kuadrat 55. Akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 55 dikurang 3. Akar 55 dikurang 3 sama dengan akar 52. Akar 52 apakah masih bisa disederhanakan? Betul, 4 kali 13. Akar 4, 2. Jadi 2 akar 13. Jadi jarak titik T ke bidang ABC diwakili oleh T ke CD diwakili oleh TE. Jaraknya adalah 2 akar 13. Bagaimana? Sangat mudah. Alternatif yang kedua, kita menggunakan aturan kosinus. Menggunakan aturan kosinus pada segitiga TCD. Misalkan yang kita inginkan adalah cos C. Maka cos C akan sama dengan yang ngapitnya dulu. Ya, TC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurang TD kuadrat per 2 kali yang ngapit. 2 kali TC kali CD. Ingat rumus kosinusnya. Oke, kita lihat ukuran-ukurannya. TC-nya adalah 8,
kemudian CD-nya 3 akar 3, dan TD-nya akar 55. Oke, kita substitusikan, kita sederhanakan. 64 plus 27 dikurangi 55 per 48 akar 3. Sederhanakan lagi, 64 ditambah 27 kurang 55, 36. Jadi 36 per 48 akar 3. Disederhanakan, masing-masing dibagi 12. Jadi diperoleh 3 per 4 akar 3. Sudah rasionalkah ini? Belum. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 bagi 3, 1. Jadi jawabannya 1 per 4 akar 3. Ini kosinus. Ya. Nah, kalau ini kosinus, kita cari sinusnya. Buat apa? Segitiga siku-siku. Misalkan di sini C. Cos samping per miring, berarti ini akar 3, miringnya 4. 16 kurang 3, betul, akar 13. Ya, berarti sinus C-nya gimana? Sinus C-nya depan per miring. Akar 13 per 4. Dapatlah akar 13 per 4. Paham sampai situ? Sekarang kita perhatikan yang kita akan cari apa? TE. Ya, jadi kita perhatikan deh segitiga TCE. Oke. Nah, segitiga TCE, segitiga siku. Ini siku-sikunya. C-nya sudutnya di sini ada. Berarti sin C sama dengan depan per miring. TE per TC. Jadi sin C sama dengan TE per TC. Ya, sin C-nya sama dengan berapa? Akar 13 per 4. Akar 13 per 4. Di sini TE per TC. TC-nya berapa? 8. Kita substitusikan. TE per 8 sama dengan akar 13 per 4. Jadi TE sama dengan, dikalikan dengan 8. 8 bagi 4. 2 akar 13. Jadi jarak antara titik T dengan bidang ABC adalah 2 akar 13. Menggunakan alternatif pertama rumus Pythagoras maupun menggunakan aturan cosinus, hasilnya sama. Pembahasan dimensi 3 tentang menentukan jarak titik ke bidang khususnya pada limas sudah selesai kita bahas semua. Sekarang saatnya untuk berlatih, mencoba ya soal-soal yang mirip dengan pembahasan di video ini. Ada beberapa soal dan kunci jawabannya pun diberikan supaya terarah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.